Langit pagi di Jakarta baru saja mengusir kegelapan, membiaskan cahaya keemasan yang menyapu jalanan yang mulai ramai. Di dalam sebuah mobil sedan tua yang terawat baik, aku, Harjo, duduk di kursi penumpang, menatap pemandangan kota yang berlalu lupa. Rasta, menantuku, dengan cekatan menyetir menghadapi kemacetan yang mulai merayap. Suara klakson dan deru mesin menjadi musik latar yang tak terelakkan bagi kehidupan ibu kota. Sudah kubilang, Pak, kita harus berangkat lebih pagi. Rapat klien penting jam 9, gumam Rasta, matanya tak lepas dari jalanan. Suaranya datar, tanpa amarah, tapi juga tanpa kehangatan. Lebih seperti pengingat rutin kepada seorang anak yang kerap lalai. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Nak. Lain kali Bapak usahakan. Dialah yang selalu mengantarku ke kantor. Bukan karena aku tak bisa menyetir, tapi karena ini adalah salah satu dari sedikit momen di mana aku bisa berguna di matanya. Seorang ayah mertua yang pensiunan pegawai bank level menengah, yang kini hidupnya seolah hanya menunggu waktu berjalan. Di matanya, dan mungkin di mata dunia, aku hanyalah Pak Harjo, sosok yang perlahan-lahan memudar, yang kisahnya sudah selesai. Mobil melaju pelan memasuki area bisnis megah. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, simbol dari ambisi dan kekuatan yang aku rasakan semakin asing. Rasta bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu bank swasta terkemuka di sini. Dia ambisius, cerdas, dan penuh energi. Segala sesuatu yang menurutku dulu juga kupunya, meski dalam panggung yang jauh lebih kecil. Jangan lupa, Pak, acara sekolah Ardi besok. Ibu sudah pesan kue, ujarnya tiba-tiba, memecah kesunyian. Baik. Sudah Bapak catat. Itulah peran utamaku sekarang, mengingat hal-hal kecil yang mereka anggap remeh. Mengantar jemput cucu, membeli kebutuhan rumah tangga, hadir di acara-acara keluarga yang membuat mereka terlihat harmonis. Aku adalah properti pendukung dalam panggung kehidupan sukses mereka. Dan aku melakukannya dengan senang hati, untuk Ardi, cucuku, dan untuk almarhumah istriku yang selalu berpesan, jadilah tempat teduh bagi anak-anak kita, Har. Tapi, ada satu rahasia kecil yang kusimpan. Sebuah identitas yang sengaja kubungkam selama bertahun-tahun. Bukan karena ingin pamer atau suatu hari membuat mereka terkesima, tapi lebih karena keinginan untuk hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan dan tanggung jawab yang dulu begitu melelahkan. Aku adalah salah satu dari pendiri bank pertama di Indonesia yang kini menjadi legenda. Bank yang bahkan menjadi rival bagi tempat Rasta bekerja. Aku memilih mundur lebih awal, menjual sebagian besar sahamku, dan menikmati sisa hidup sebagai orang biasa. Sebuah pilihan yang kubuat dengan sadar, dan kurlakan dengan damai. Mobil akhirnya berhenti di depan gedung bank tempat Rasta bekerja, sebuah monster kaca dan baja yang megah. Seperti biasa, aku akan turun di sini dan berjalan kaki ke kantorku yang lebih sederhana, 3 blok dari sini, di sebuah perusahaan asuransi yang tidak terlalu besar. Terima kasih, Nak. Hati-hati di jalan, kataku sambil membuka pintu. Rasta membalas dengan anggukan singkat, matanya sudah tertuju pada ponselnya, mungkin memeriksa email atau jadwal rapatnya. Sama-sama, Pak. Kututup pintu mobil dengan lembut. Sedan tua itu segera menyusul arus kendaraan, meninggalkanku sendirian di tepi trotoar yang ramai. Aku menarik napas dalam, menyiapkan diri untuk hari yang biasa-biasa saja. Aku membenarkan kemeja batik lusuhku yang ternyata sudah sedikit kusut dan melangkah menuju arah kantor. Tiba-tiba, suasana berubah. Kekacauan kecil terjadi di lobi bank. Beberapa orang berkemeja rapi berhamburan keluar, wajah mereka tegang dan penuh hormat. Mereka membersihkan jalan, memastikan tidak ada halangan. Seorang security dengan headpiece mendekati para pengunjung yang sedang antre, berbicara dengan sopan. Ada sesuatu yang penting akan terjadi. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami situasi. Sebelum sempat aku menjauh, sekelompok orang muncul dari dalam lobi. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria dengan wibawa yang langsung terpancar. Dia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang nampak dibuat khusus. Rambutnya tersisir rapi, dan sorot matanya tajam namun berisi ketenangan. Semua orang di sekitarnya, termasuk para eksekutif yang kulihat sering menjadi tamu di acara keluarga Rasta, membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Itu adalah Bapak Direktur Utama bank tersebut, Rendra Wijaya. Seorang legenda dalam dunia perbankan modern, dikenal sebagai The Lion, karena kepemimpinannya yang tegas dan visioner. Namanya sering menghiasi majalah bisnis, dan pidatonya mampu menggoyang pasar.
Dan yang membuatku terkesiap, tatapannya yang biasanya mengamati sekeliling dengan dingin itu, tiba-tiba tertuju padaku. Matanya membelalak, seolah tidak percaya. Ekspresi dinginnya mencair, digantikan oleh sebuah pengenalan yang dalam dan tak terduga. Para staf di sekelilingnya bingung, mencoba mengikuti arah pandang sang direktur. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Rendra Wijaya mengangkat tangan, menghentikan rombongannya yang sedang berjalan. Dengan langkah pasti, dia berjalan menuju arahku. Kerumunan orang terpana. Aku sendiri membeku, tak tahu harus berbuat apa. Apakah aku menghalangi jalannya? Apakah ada yang salah? Dia berhenti tepat di depanku. Wajahnya yang biasanya keras, kini berlinang air mata kebahagiaan. Senyum lebar merekah di bibirnya. Pak Harjo, ujarnya. Suaranya bergetar penuh emosi, berbeda sama sekali dengan suara bassnya yang berwibawa yang sering terdengar di televisi. Benarkah ini Bapak? Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih dalam keadaan syok. Saya Harjo. Ada yang bisa saya bantu, Pak Direktur? Tapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, pria berkuasa yang dihormati dan ditakuti oleh ribuan orang itu melakukan sesuatu yang membuat seluruh halaman depan bank itu senyap seketika. Dia merapatkan kedua kakinya, lalu membungkuk dalam-dalam, hampir membentuk sudut 90 derajat. Suara gemuruh bisikan dan tarikan napas tajam terdengar dari kerumunan. Selamat pagi, Pak Harjo. Sungguh suatu kehormatan yang tak terkira bisa bertemu Bapak lagi, katanya, suaranya lantang dan penuh hormat. Sebelum aku sempat menyuruhnya berdiri, dia bangkit. Dan dengan penuh hikmat, dia meraih tangan kananku yang keriput, membungkuk sekali lagi, dan menciumnya. Cium tangan. Dunia seolah berhenti berputar. Suara lalu lintas, bisikan orang, segalanya menghilang. Yang tersisa adalah sensasi tangan Rendra Wijaya yang mencium tanganku, dan pandangan matanya yang penuh dengan rasa terima kasih dan penghormatan yang tulus, seperti seorang murid pada gurunya. Bapak adalah guru saya, ujarnya, masih memegang tanganku. Prinsip-prinsip Bapak dulu di Ban Nusantara Sejahtera yang membentuk dasar cara saya memimpin sampai hari ini. Tanpa bimbingan Bapak, saya tidak akan pernah sampai di posisi ini. Aku tertegun. Rendra Wijaya. Dia adalah anak muda yang dulu sering mengikutiku, bertanya tentang segala hal, dari strategi kredit hingga filosofi melayani nasabah kecil, saat aku masih menjadi salah satu pimpinan di bank lamaku. Dia adalah anak magang yang cerdas dan haus ilmu. Kini, dia telah menjadi raja di kerajaannya sendiri. Rendra, ucapku akhirnya, nama yang sudah lama tak kusebut. Kau telah menjadi orang hebat. Tidak sehebat Bapak, Guru, balasnya dengan rendah hati. Dimanapun Bapak berada, Bapak akan selalu menjadi yang terhormat bagi saya. Pandanganku secara tak sengaja menoleh ke arah samping. Di sana, berdiri kaku dengan wajah pucat dan mulut terbuka, adalah Rasta. Dia pasti menyaksikan semuanya dari balik kaca, atau baru saja keluar untuk menyambut direktur utamanya. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Senyum sombong dan sikap remeh yang biasanya menghiasi wajahnya saat memandangku, kini hilang tanpa jejak, digantikan oleh kebingungan yang mendalam dan rasa hormat yang tercampur dengan rasa malu. Aku memalingkan muka darinya, kembali pada Rendra. Kulepaskan tangannya dan kuberikan senyum kecil. Senyum yang selama ini kusimpan, yang kini kubiarkan mengembang, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk meresapi sebuah ironi yang begitu dalam. Terima kasih, Nak. Bapak bangga padamu, kataku padanya. Lalu, dengan tenang, aku menepuk pundaknya, sebuah gestur yang hanya pantas dilakukan oleh seorang senior kepada juniornya. Aku pun berbalik dan melanjutkan langkahku. Tidak lagi sebagai Harjo, si ayah mertua yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang baru saja mengingatkan mereka semua, terutama diriku sendiri, bahwa kadang-kadang, pohon yang paling berbuah adalah yang justru merunduk rendah, menyimpan manisnya di balik dedaunan yang rimbun. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berjalan dengan punggung yang sedikit lebih tegak. Langkahku menuju kantor terasa berbeda. Trotoar yang sama, polusi yang sama, tapi udara yang kuhirup seolah membawa muatan baru. Bukan kesombongan, bukan pula kemenangan. Rasanya lebih seperti sebuah pembenaran yang tenang, sebuah pengingat pada diriku sendiri bahwa sejarah hidupku bukanlah halaman kosong yang bisa diabaikan. Ekspresi Rasta yang terpatri di ingatanku, campuran antara rasa tak percaya, malu, dan rasa ingin tahu yang membara, adalah bukti nyata bahwa sebuah kebenaran telah diungkap,
meski tanpa satu kata pun yang kujelaskan. Sesampainya di kantorku yang sederhana, suasana tetap seperti biasa. Kulihat Sri, resepsionis muda, tersenyum ramah. "Pagi, Pak Harjo. Kemeja batiknya bagus hari ini." "Ah, ini sudah tua, Dik." "Sama seperti pemakainya," jawabku santai, mengibaskan tangan. Perbedaan antara sambutan tulusnya dan penghormatan dramatis Rendra Wijaya terasa begitu kontras, bagai dua dunia yang bertabrakan. Mejaku di bagian arsip berada di sudut ruangan yang sepi. Tumpukan berkas dan aroma kertas tua adalah temanku sehari-hari. Biasanya, pagi ini akan kuhabiskan dengan mengelompokkan polis asuransi yang sudah kedaluarsa. Tapi hari ini, pikiranku melayang jauh. "Guru," panggilan itu masih terngiang. Rendra, si singa, itu masih mengingat pelajaran-pelajaran dasar yang kusampaikan puluhan tahun lalu. Dia ingat bagaimana aku bersikeras bahwa bank bukan sekadar mesin pencetak uang, tapi institusi kepercayaan. Bagaimana kita harus memperlakukan nasabah kecil dengan hormat yang sama seperti konglomerat, karena dari situlah loyalitas sejati dibangun. Melihat banknya yang kini menjadi raksasa, ternyata dia tidak hanya mendengar, tapi juga menerapkannya. Sebuah kebanggaan yang sunyi menyelinap di hati. Tak lama setelah duduk, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rasta. Biasanya pesannya singkat dan berisi instruksi, "Jemput Ardi jam 5, atau "Ibu pesan beras." Kali ini berbeda. "Pak, tadi, apa benar Bapak kenal dekat dengan Pak Direktur Rendra?" Tulisannya. Aku bisa membayangkan ekspresinya yang masih tercengang. Aku memilih untuk tidak langsung membalas. Biarlah rasa penasaran itu mengendap sebentar. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membiarkan realitas baru itu meresap, mengikis sedikit demi sedikit anggapan yang selama ini melekat. Sepanjang hari, gangguannya datang silih berganti. Beberapa rekan kerjaku yang kebetulan lewat, yang biasanya hanya melambaikan tangan, tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan sikap penuh hormat. "Katanya tadi pagi Pak Harjo dihormati sekali sama Direktur Utama Bank Mulia." "Ya." "Wah, ternyata Bapak orang penting, rupanya." Kuberikan jawaban yang sama pada semua orang, senyum kecil dan anggukan ringan. "Kami dulu pernah satu kantor. Dia anak muda yang baik." Tidak lebih. Biarkan mereka menebak-nebak. Terkadang, misteri lebih powerful daripada penjelasan yang gamblang. Sore harinya, saat aku menjemput Ardi di sekolah, suasana di rumah juga sudah berubah. Lestari, putriku, menyambutku di depan pintu dengan mata berbinar. Biasanya, dia masih sibuk dengan laptopnya di dalam. "Ayah, benar apa yang diceritakan Rasta?" tanyanya penuh semangat. Pak Rendra Wijaya cium tangan pada ayah. Ardi, cucuku yang berusia 8 tahun, menarik-narik celanaku. "Apa itu cium tangan, Kek?" "Kayak aku mencium tangan ibu guru." Aku tertawa, mengelus kepala Ardi. "Iya, mirip seperti itu, Nak." Lalu menatap Lestari. Rendra itu dulu anak magang yang rajin. Dia masih ingat saja dengan orang tuanya. Lestari memandangku dengan cara yang berbeda. Ada kebanggaan di matanya, tapi juga sedikit pertanyaan. Selama ini, baginya dan suaminya, aku hanyalah ayahnya yang pensiun, sosok penyayang namun biasa-biasa saja yang hidupnya berputar di sekitar keluarga. Kini, ada lapisan baru yang terbuka. "Ayah tidak pernah bercerita," ujarnya lembut. "Cerita apa, Nak?" "Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting sekarang kita semua sehat dan bahagia," jawabku sambil masuk ke dalam rumah, berusaha meredakan atmosfer yang mulai terasa berat. Namun, puncaknya adalah saat makan malam. Rasta pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya yang biasanya maskulin dan penuh percaya diri, kini terlihat lebih lunak, bahkan sedikit gugup. Dia duduk di seberangku, dan beberapa kali matanya menatapku, seolah mencoba memecahkan kode dari wajah tuaku yang berkeriput. "Pak," ucapnya akhirnya, setelah suasana hening cukup lama. "Tadi, saya minta maaf jika selama ini." Kalimatnya terputus, seolah sulit mencari kata yang tepat. Kuangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu, Nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita baik-baik saja." Aku tersenyum padanya, sebuah senyum yang tulus. Aku tidak ingin dia merasa dipermalukan. Tujuanku bukan itu. "Tapi, Pak Direktur," dia memanggil Bapak Guru, lanjut Rasta, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Apa yang Bapak ajarkan padanya? Di bank mana Bapak dan beliau bekerja sama?"
Aku mengambil sebutir nasi dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah dengan pelan. Bapak dulu bekerja di Bank Nusantara Sejahtera. Bukan di posisi yang terlalu tinggi. Hanya membantu-bantu saja. Rendra itu punya ingatan yang baik dan hati yang berterima kasih. Itu saja. Bank Nusantara Sejahtera. Mendengar nama itu, mata Rasta semakin membelalak. Bank itu adalah salah satu bank plat merah yang legendaris, cikal bakal dari beberapa institusi keuangan terbesar saat ini. Bahkan anak magang level paling rendah di sana dianggap memiliki kualitas di atas rata-rata. Bapak, di BNS, desisnya, tak percaya. Itu bank yang... Iya, yang dulu. Potongku lagi dengan lembut. Sekarang Bapak di sini, bersama kalian. Dan Bapak sangat mensyukuri itu. Malam itu, setelah semua tertidur, aku berdiri di balkon kecil kamarku. Kota Jakarta masih berkilauan dengan lampu-lampunya. Aku membuka laci rahasia di meja kerjaku yang tua dan mengambil sebuah album foto usang. Di dalamnya, tersimpan kenangan-kenangan yang sengaja kubekukan. Ada foto hitam putih. Sekelompok pria muda dengan semangat membara di mata mereka, berdiri di depan sebuah bangunan sederhana bertuliskan Bank Nusantara Sejahtera. Aku ada di sana, berdiri di tengah, dengan Rendra, yang saat itu masih berambut ikal dan berkacamata, berdiri di sampingku dengan ekspresi penuh kekaguman. Ada foto-foto lain, rapat strategi, peluncuran produk, dan saat-saat aku menerima penghargaan. Itu adalah kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan di mana namaku, Harjo Suryanto, dikenal dan dihormati. Kubuka sebuah clipping koran yang sudah menguning. Judulnya berbunyi, Harjo Suryanto, sang visioner di balik layanan mikro BNS. Aku membacanya sebentar, lalu menutupnya kembali. Itu semua sudah menjadi sejarah. Aku memilih untuk menutup bab itu dan memulai bab baru sebagai seorang suami, ayah, dan kakek. Tapi peristiwa pagi tadi membukanya kembali, meski hanya selapis. Dan aku tahu, gelombang rasa ingin tahu ini tidak akan berhenti sampai di sini. Rasta, dengan ambisinya, tidak akan tinggal diam. Dia telah melihat sebuah kunci yang bisa membuka pintu menuju jaringan dan peluang yang selama ini tidak terbayangkan baginya. Aku menatap kota di bawah. Senyum kecil kembali mengembang. Biarlah mereka mencari tahu. Biarlah mereka menggali. Pada waktunya nanti, mungkin aku akan bercerita. Atau mungkin tidak. Keindahannya justru terletak pada pilihanku untuk membagikannya atau tidak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa memiliki kendali penuh atas narasi hidupku sendiri. Dan perasaan itu jauh lebih berharga daripada sekadar rasa hormat dari seorang direktur utama.